Malam hari di alun-alun tua yang sudah jarang ramai, tiba-tiba terdengar musik gamelan yang merdu tapi mengerikan. Saat dia mendekat, yang ada bukan dalang biasa. Wayang golek yang bermain adalah dirinya sendiri yang sedang hidup sehari-hari. Twist mengejutkan di bab 3 bakal bikin kamu merinding berkepanjangan. Ternyata semua ini bukan mimpi. Dia sudah tiada beberapa hari yang lalu. Tapi kenangan dan rasa tidak puas membuatnya terjebak di dunia yang tidak dia mengerti. Endingnya bukan cuma seram, tapi bikin kamu mikir berkali-kali tentang arti kehidupan dalam kematian. Malam itu, Aditya baru saja pulang kerja jam 11 malam. Tubuhnya terasa lelah setelah menghabiskan hampir 12 jam di kantor untuk menyelesaikan proyek penting yang harus segera diserahkan. Rambutnya masih sedikit basah karena hujan yang baru saja reda beberapa menit yang lalu, dan jas kantor biru muda yang dikenakannya menempel lembut di pundaknya akibat tetesan air yang masih menetes dari atap gedung tempat dia bekerja. Jalan menuju rumahnya selalu melewati alun-alun tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Sebuah tempat yang dulu ramai dengan aktivitas masyarakat, namun kini hanya menjadi bekas kenangan yang terabaikan. Pada malam hari terutama musim hujan seperti ini, alun-alun benar-benar sepi. Bahkan tidak ada seekor anjing pun yang berani berjalan di sekitarnya. Karena orang-orang di kota ini sudah mulai menghindari tempat itu setelah beberapa cerita misterius beredar tentang suara dan bayangan yang muncul tanpa sebab. Genangan air dari hujan menyebar luas di lantai alun-alun yang dipasangi ubin batu kusam. Setiap titik cahaya dari lampu jalan yang redup terpantulkan menjadi bentuk lingkaran kecil yang bergetar setiap kali angin sepoi-sepoi menerpa permukaannya. Aditya berjalan pelan, menggosok tangannya yang sedikit dingin karena suhu malam yang mulai merendah. Matanya terkadang terpejam sebentar karena rasa kantuk yang mulai menyerang. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh suara langkah kakinya menyentuh genangan air, dia mendengar sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nada gamelan yang merdu namun bawa nuansa yang sangat gelap. Suara itu terdengar sangat jauh, seolah datang dari dalam tanah yang sudah tua dan terkubur, atau dari balik dinding waktu yang terlupakan. Nada saron yang jernih bergantian dengan suara gender yang memainkan melodi yang tidak dikenal, namun terasa sangat akrab di telinganya. Seolah dia pernah mendengarnya di masa kecilnya, namun tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Siapa ya yang main gamelan di malam begini? Bisik Aditya dengan suara yang hampir tidak terdengar, sambil melihat sekeliling dengan pandangan yang penuh kebingungan. Alun-alun benar-benar kosong sekali. Tidak ada satu orang pun yang berjalan atau duduk. Tidak ada tenda dagang atau tempat hiburan yang biasanya muncul saat akhir pekan. Hanya pohon-pohon besar dengan batang kayu yang sudah mengeras dan kulitnya mengelupas akibat usia yang sangat tua. Rindangnya dedaunan dari pohon beringin dan pohon trembesi menutupi sebagian langit yang sudah tertutup awan tebal, sehingga hanya sedikit cahaya bulan yang bisa menerobos dan menerangi bagian kecil dari area alun-alun. Suara gamelan semakin jelas seiring dengan setiap langkah yang dia ambil. Bahkan bisa dengar irama kendang yang berdenyut dengan kuat, seperti detak jantung yang sedang berdebar kencang. Irama itu seolah menyelaraskan diri dengan denyut nadi Aditya sendiri, hingga membuatnya merasa sesak di dada. Rasa penasaran yang luar biasa menggenggam dirinya. Lebih kuat dari rasa takut yang mulai muncul di balik dadanya, sehingga tanpa bisa mengendalikan dirinya, dia mulai mengikuti arah suara itu perlahan menuju tengah alun-alun yang lebih gelap dan terpencil. Di sana, tepat di bawah bayangan besar pohon beringin yang sudah berusia ratusan tahun. Pohon yang dikenal oleh warga setempat sebagai tempat di mana beberapa orang pernah ditemukan tidak sadarkan diri dengan wajah penuh ketakutan. Muncul sebuah tenda kecil yang tidak pernah dia lihat sebelumnya dalam perjalanan pulang pergi selama bertahun-tahun.
Tenda itu terbuat dari kain hitam yang tebal dengan ujung-ujungnya dihiasi renda putih yang sudah kusam akibat usia. Dan dari dalamnya keluar cahaya kuning hangat yang membuat bayangan aneh terpampang di kain tenda setiap saat. Suara gamelan yang semakin nyaring jelas datang dari dalam tenda itu. Bahkan kini bisa dengar suara suling yang menyertai dengan nada yang meratap dan menusuk hati. Tanpa sadar, kaki Aditya melangkah lebih cepat menuju arah tenda, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya masuk ke dalam. Saat dia membuka tirai depan tenda yang tergantung lembut, aroma kayu bakar dan lilin yang sedikit basi menyengat hidungnya, sementara udara di dalam terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Di tengah tenda yang tidak terlalu luas, namun terasa sangat dalam, seorang dalang tua dengan janggut putih panjang yang mengalir ke bawah dadanya duduk dengan tenang di belakang sebuah kelir wayang golek yang cukup besar. Wajahnya tertutup oleh bayangan dari lilin besar yang ditempatkan di depan kelir, namun bisa dilihat bahwa kulit wajahnya sangat keriput dan warnanya seperti tanah liat yang sudah kering. Pakaiannya adalah baju panjang warna hitam tua dengan motif batik yang sudah sangat tua dan sulit dikenali bentuknya. Dan di tangannya ada beberapa batang kontrol wayang yang dia gerakan dengan lincah seperti orang muda, meskipun usianya sudah sangat lanjut. Cahaya dari lilin yang menyala dengan nyala api yang terkadang berkedip-kedip membuat bayangan wayang di kelir tampak jelas dan hidup. Setiap gerakan tubuh dan tangan wayang terlihat sangat halus, seolah sosok tersebut benar-benar hidup dan bergerak di balik kelir. "Maaf Pak, saya tidak sengaja masuk. Saya dengar suara gamelan dari luar, jadi sangat penasaran," ujar Aditya dengan sopan, menundukkan kepalanya sebentar sebagai tanda hormat, meskipun hatinya sudah mulai berdebar kencang karena suasana yang sangat aneh dalam tenda itu. Udara di sekelilingnya terasa sangat pekat, bahkan sulit untuk bernapas dengan leluasa, dan dia bisa merasakan bahwa ada banyak pasangan mata yang sedang menatapnya dari balik kelir atau dari sudut-sudut tenda yang gelap. Dalang itu tidak menoleh ke arahnya. Matanya tetap terfokus pada kelir di depannya sambil terus menggerakkan tangan untuk mengendalikan wayangnya dengan presisi yang luar biasa. Suaranya terdengar kasar, namun membawa nada yang lembut dan menenangkan, seperti suara orang tua yang sedang berbicara dengan anaknya yang masih kecil. "Duduk saja anak muda. Pertunjukan baru saja mulai dan sudah terlalu lama tidak ada orang yang mau menyaksikannya dengan saksama," jawabnya. Dan saat dia berbicara, suara gamelan yang sebelumnya sangat ramai tiba-tiba mereda, hanya menyisakan irama kendang yang pelan dan menekan. Aditya melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah kursi bambu yang sudah disiapkan tepat di depan kelir. Kain alasnya berwarna merah tua yang sudah kusam, namun tetap terasa empuk saat dia duduk di atasnya. Saat dia mulai fokus melihat kelir yang terbuat dari kain putih yang sudah agak kuning akibat usia, mata dia langsung melebar-lebar dengan ekspresi penuh kaget yang tidak bisa dia sembunyikan. Wayang yang sedang bermain di balik kelir adalah sosok pria muda yang mengenakan baju kantor berwarna biru muda. Warna dan model yang sama persis dengan baju yang dia kenakan hari ini, bahkan ada kerutan kecil di bahu kanan yang terbentuk karena dia sering menyandang tas kerja di sana. Rambut wayangnya juga sama dengan rambut Aditya, rapi namun sedikit berantakan di bagian depan karena sering digosok dengan tangan saat sedang berpikir. Dan yang paling membuat bulu kuduknya merinding berdiri tegak adalah bekas luka kecil yang terletak tepat di bagian kanan dahi wayangnya. Bekas luka yang hanya dia sendiri yang tahu keberadaannya, karena ia mendapatkannya saat masih kecil setelah terjatuh dari pohon mangga di halaman rumah neneknya. "Pak, wayangnya itu, kenapa bisa mirip sekali dengan saya?" tanya Aditya dengan suara yang sedikit gemetar. Tangannya mulai berkeliaran tanpa arah karena rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya meskipun udara di dalam tenda sangat dingin. Dan dia bisa melihat bahwa bayangan wayang di kelir mulai melakukan gerakan yang sama persis dengan gerakan tangannya yang sedang gemetar itu. Dalang itu perlahan mengangkat wajahnya sedikit, dan dari balik bayangan bisa dilihat bahwa matanya tidak memiliki iris atau pupil sama sekali. Hanya bola putih pekat yang tampak sangat mengerikan.
Dia kemudian memberikan senyuman yang sangat pelan. Bibirnya yang tipis bergerak perlahan, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dan saat itu, suara gamelan kembali menyala dengan sangat keras dan mengejutkan. Pertunjukan terus berjalan, dan wayang yang menyerupai Aditya mulai bergerak ke arah kanan kelir sambil mengeluarkan suara bicara yang identik dengan suaranya sendiri, suara yang sedang mengatakan kata-kata yang dia ucapkan beberapa jam yang lalu saat berbicara dengan atasan di kantor. Saat Aditya mulai merasa pusing dan ingin berdiri untuk berlari keluar dari tenda itu, dia melihat bayangan lain muncul di kelir. Sosok wanita mengenakan baju putih panjang yang sangat tua, rambutnya panjang dan menutupi seluruh wajahnya. Dan saat wayang itu mulai bergerak mendekati wayang yang menyerupainya, Aditya bisa melihat bahwa di balik kain tenda di luar ada sosok yang sama persis berdiri diam, menatapnya dengan wajah yang tidak terlihat, namun membuatnya merinding sepanjang tulang belakang hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Wayang tersebut sedang bercerita tentang seorang pria muda yang bekerja di kantor kecil berlokasi di pinggiran kota, tepat di seberang pasar tradisional yang hanya buka pagi hari. Pekerjaan yang sama persis dengan yang dilakukan Aditya selama 3 tahun terakhir. Gerakan wayangnya begitu halus, bahkan bisa dilihat bagaimana jari-jarinya bergerak saat mengambil cangkir kopi dari meja kantor, yang juga dihiasi dengan foto keluarga kecil yang sama dengan yang ada di mejanya. Ceritanya mengikuti setiap detil terkecil yang terjadi pada Aditya hari ini. Mulai dari pagi hari ketika dia terbangun 5 menit terlambat, sehingga hanya punya waktu untuk sarapan roti tawar yang dibakar sebentar dan diberi selai kacang yang sudah agak lama, hingga saat dia tergesa-gesa memakai sepatu yang satu kakinya belum tersambung dengan baik, sehingga dia terpaksa berjalan pelan saat meninggalkan rumah. Bahkan kejadian kecil yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, saat dia menabrak ujung meja rekan kerja bernama Siti, karena terlalu fokus membaca surat elektronik tentang perubahan jadwal proyek yang membuatnya sedikit terkejut, juga muncul dengan sangat jelas di kelir. Wayang yang menyerupainya bahkan menunjukkan ekspresi wajah yang sama dengan yang dia miliki saat itu. Sedikit malu, namun tetap fokus pada pekerjaan yang ada di tangannya. Aditya merasa bulu kuduknya merinding dari kepala hingga ujung kaki. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti dilitupi oleh lapisan es yang membuatnya sulit untuk bergerak. Setiap kata yang diucapkan dalang dengan nada yang khas sesuai dengan apa yang dia ucapkan sepanjang hari, bahkan intonasi suaranya ketika sedang marah karena printer kantor yang kembali macet, atau ketika sedang tertawa kecil saat rekan kerjuan yang terjadi di pasar. Semuanya sama persis tanpa ada satu kesalahan pun. Suara gamelan yang menyertai pertunjukan juga berubah sesuai dengan suasana hati wayangnya. Nada meriah ketika menceritakan momen bahagia, dan nada yang sangat pelan dan suram ketika wayangnya sedang merasa lelah dan terbebani oleh pekerjaan. Bahkan momen yang hanya dia lihat sendiri saat pulang kantor tadi siang, ketika seorang wanita mengenakan baju merah tua yang sangat mencolok menyeberang jalan dengan membawa keranjang berisi bunga melati, juga muncul di pertunjukan dengan detail yang luar biasa. Wayang wanita itu mengenakan baju dengan pola yang sama, bahkan bisa dilihat ada benang kecil yang copot di bagian lengan kanannya. Hal yang dia catat dengan cepat karena warna bajunya yang begitu menarik perhatiannya. "Pak, ini bagaimana bisa? Kalian tahu semua yang saya lakukan hari ini, bahkan hal-hal yang tidak pernah saya katakan kepada siapapun," tanya Aditya dengan suara gemetar lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya mulai menggenggam ujung kursi bambu hingga buku-buku kecil yang ada di atas kursi terjatuh ke lantai dengan suara denting yang pecah di tengah kesunyian yang mulai menyelimuti tenda. Udara di dalam tenda tiba-tiba menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu malam di luar. Bahkan uap napasnya bisa terlihat jelas seperti saat musim dingin tiba. Lilin-lilin yang menyala terang di depan kelir mulai menghasilkan nyala api yang berwarna kehijauan kusam, dan bayangan wayang di kelir menjadi lebih gelap dengan bentuk yang semakin jelas dan hidup. Beberapa kali Aditya merasa seolah wayang itu benar-benar melihatnya melalui kelir. Mata wayangnya yang dibuat dari kaca berkilauan dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dalang itu akhirnya berhenti sejenak menggerakkan wayangnya,
dan perlahan-lahan menoleh ke arah Aditya. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan usianya yang tampak sangat tua. Matanya yang putih pekat tanpa iris atau pupil sama sekali tampak semakin mencolok di bawah cahaya lilin yang berwarna aneh. Namun bisa dirasakan bahwa pandangannya menusuk hingga ke dalam hati Aditya, seolah bisa melihat semua rahasia dan pemikiran yang ada di dalam benaknya. Kulit wajahnya yang keriput tampak seperti tanah yang mulai retak karena kekeringan, dan janggut putihnya yang panjang bergerak perlahan, seolah ada angin yang tidak terasa menyapu dalam tenda. Kita tidak tahu apa-apa, anak muda. Kita hanya menyampaikan apa yang sudah tertulis jauh sebelum kamu mulai menjalani hari ini. Jawabnya dengan suara yang kini terdengar seperti bisikan banyak orang sekaligus. Suara pria dan wanita mua bergabung menjadi satu, menciptakan nada yang sangat menyeramkan dan membuat telinga terasa sakit karena frekuensinya yang tinggi. Saat dia berbicara, bayangan dari banyak wajah yang tidak dikenal mulai muncul di dinding tenda yang gelap. Masing-masing wajah memiliki ekspresi yang berbeda, namun sama-sama menatap Aditya dengan pandangan yang penuh dengan kesedihan dan misteri. Pertunjukan segera berlanjut setelah itu. Dalang kembali menggerakkan wayangnya dengan tangan yang tetap lincah meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah. Sekarang adegan yang muncul di kelir adalah wayangnya yang sedang berada di jalan menuju alun-alun. Pakaiannya masih basah di bagian bawah karena menyentuh genangan air. Tas kerja masih tergantung di bahu kanannya dengan posisi yang sama persis dengan yang dia kenakan saat ini. Aditya melihat wayangnya berhenti di tengah jalan. Kaki kirinya tepat berada di atas ubin batu yang sudah retak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penuh kebingungan yang sama dengan yang dia rasakan ketika pertama kali mendengar suara gamelan. Wayangnya kemudian melihat sekeliling dengan pandangan yang khawatir, seperti sedang merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya atau ada yang ingin memberitahunya sesuatu yang penting, namun dia tidak bisa menangkapnya. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan penuh ketakutan, wayangnya memalingkan wajahnya ke arah sebuah sudut alun-alun yang gelap sekali, sudut yang selalu dihindari oleh warga karena banyak cerita tentang orang yang menghilang setelah berada di sana. Di layar wayang yang semakin jelas dan hidup, muncul sosok wanita mengenakan baju putih panjang yang tampak sangat tua dan kusam. Kain bajunya tampak seperti dibuat dari sutra yang sudah tidak terawat dengan baik. Rambutnya panjang dan lebat, jatuh ke depan hingga menutupi seluruh wajahnya, dan sebagian rambutnya tampak basah seolah baru saja terkena hujan. Dia berdiri diam di sudut alun-alun yang gelap, tubuhnya sedikit bergetar dari waktu ke waktu, seolah sedang menangis atau sedang bergumul dengan sesuatu yang sangat berat. Suara gamelan yang tadinya sudah mulai mereda kembali menyala dengan nada yang sangat meratap dan menyakitkan telinga. Suara sulingnya terdengar seperti tangisan yang panjang dan menyayat hati. Aditya bisa melihat bahwa bayangan wanita di kelir mulai melangkah perlahan menuju wayangnya yang menyerupainya. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara apapun, namun membuat kelir sedikit bergetar, seolah ada getaran kuat yang mengalir melalui tenda. Aditya merasa hatinya berdebar kencang hingga bisa dirasakan di telinganya. Denyut nadinya semakin cepat dan tidak teratur membuatnya merasa akan pingsan kapan saja. Dia tahu sosok itu dengan sangat jelas. Kemarin malam, tepat pada jam yang sama, dia melihatnya berdiri di sudut yang sama saat pulang kerja lembur. Saat itu dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Tapi dia mengira itu hanya orang yang sedang mengalami kesusahan dan tidak bisa menemukan tempat untuk bersandar, sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya dan langsung melanjutkan jalan pulang. Bahkan dia masih ingat bahwa saat itu ada aroma bunga melati yang sangat kuat menyebar di udara. Aroma yang sama dengan yang dia rasakan sekarang di dalam tenda ini. Aroma yang semakin kuat seiring dengan kedekatan sosok wanita di kelir dengan wayangnya. "Pak, siapa wanita itu di wayang? Kenapa saya melihatnya kemarin malam juga di tempat yang sama?" Tanya Aditya dengan suara yang semakin gemetar. Kakinya sudah mulai terasa lemah dan hampir tidak bisa menopang berat tubuhnya. Dia mencoba untuk berdiri, namun seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya ke kursi.
membuatnya terpaku di tempat dengan pandangan yang tetap terpaku pada kelir. Cahaya lilin di dalam tenda mulai berkedip-kedip dengan cepat, dan bayangan dari banyak tangan yang tidak dikenal mulai muncul di atas kepalanya, seolah ingin menjemputnya atau menariknya ke dalam kegelapan. Dia adalah bagian dari cerita yang belum selesai, bagian yang kamu sengaja lupakan agar bisa terus hidup dengan tenang, jawab Dalang sambil melanjutkan menggerakkan wayangnya dengan kecepatan yang semakin cepat, membuat wayang yang menyerupai Aditya terlihat seperti sedang ingin berlari, namun tidak bisa pergi kemana-mana. Suaranya kini terdengar lebih keras dan lebih jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa getaran yang membuat lantai tenda bergetar lembut. Dan sekarang, saatnya kamu tahu kebenaran yang kamu sembunyikan jauh di dalam hati. Kebenaran yang telah membuatmu terjebak di antara dua dunia tanpa kamu sadari. Saat kalimat itu selesai diucapkan, kelir wayang secara tiba-tiba menjadi sangat terang hingga membuat Aditya terpaksa menutup matanya. Ketika dia membuka mata kembali, dia melihat bahwa sosok wanita di kelir sudah menghilang. Namun di luar tenda, tepat di depan tirai yang terbuka, sosok yang sama persis berdiri dengan wajahnya yang masih tertutupi, rambut mulai mengangkat kepalanya perlahan. Dan dari balik rambut itu bisa dilihat sepasang mata berwarna merah menyala dengan sangat terang. Wayangnya bergerak dengan langkah yang lambat dan penuh keraguan mendekati sosok wanita putih itu. Setiap gerakan tubuhnya menunjukkan rasa takut yang sama dengan yang sedang dirasakan Aditya di dalam tenda. Saat mereka akhirnya bertemu di tengah kelir, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dengan gerakan yang sangat lambat, seolah lehernya sudah patah dan sulit untuk digerakkan. Rambutnya yang panjang dan kusam mulai terangkat sedikit oleh angin yang tidak terasa, mengungkapkan wajahnya yang tidak punya mata sama sekali. Hanya dua lubang hitam yang dalam dan pekat seperti lorong menuju kegelapan tanpa akhir. Kulit wajahnya sangat pucat dan kaku seperti batu yang sudah terbakar. Dan di sudut mulutnya ada bekas luka yang dalam yang membuat bibirnya tampak seperti terbelah menjadi dua. Dia kemudian membuka mulutnya dengan perlahan, dan dari dalamnya keluar suara yang seperti gesekan kaca dengan batu kasar. Suara yang menusuk telinga dan membuat tulang belakang Aditya merinding sepanjang badan. Kamu sudah tiada, Aditya. Kamu sudah tiada 3 hari yang lalu, ucap wanita itu di dalam pertunjukan dengan suara yang sangat pelan, namun jelas terdengar di setiap sudut tenda. Setiap kata yang keluar dari mulut wayangnya membuat kelir bergetar lembut, dan bayangan dari banyak wajah yang menangis mulai muncul di sekitar sosok mereka. Nada gamelan yang tadinya meratap kini menjadi sangat pelan, hanya menyisakan suara gong yang berbunyi sekali setiap beberapa detik dengan nada yang sangat dalam dan menusuk hati. Pada saat yang sama persis ketika kata-kata itu diucapkan oleh wayang, suara yang sama dengan nada dan intonasi yang tidak berbeda sedikit pun juga terdengar dari luar tenda, datang tepat dari arah sudut alun-alun yang gelap dan terpencil. Suara itu membawa rasa dingin yang luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuh Aditya, membuatnya merasa seperti sedang terbenam di dalam danau es yang dalam. Aditya dengan terpaksa menoleh ke arah tirai tenda yang terbuka dan melihat sosok wanita putih itu berdiri tepat di luar dengan jarak yang sangat dekat, hanya beberapa langkah saja dari tempat dia duduk. Cahaya bulan yang sedikit menerobos awan menerangi wajahnya, mengungkapkan lubang hitam yang sama seperti yang ada di wayang. Dan saat dia menatap Aditya, udara di sekitarnya seolah menjadi sangat pekat sehingga sulit untuk bernapas. Dia tidak bergerak sama sekali, namun bisa dirasakan bahwa setiap detik dia semakin dekat tanpa harus mengangkat kaki. Aditya terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya bereaksi dengan cepat dan dia berdiri dengan sangat cepat hingga kursi bambunya terjatuh ke belakang dengan suara denting yang keras dan menusuk kesunyian malam. Dia ingin berlari keluar dari tenda sesegera mungkin. Kaki-kakinya sudah siap melangkah, namun tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya ke lantai yang terbuat dari tanah liat basah. Keringat dingin mengalir deras di dahinya dan punggungnya, membuat jas kantornya yang sudah kering kembali menjadi basah dan menempel di kulitnya. Dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan kaki,
namun hanya merasakan rasa sakit yang luar biasa menyebar dari tumit hingga ke panggul, seolah tulangnya mulai patah satu persatu. Dalang itu perlahan berdiri dari tempat duduknya yang rendah. Tubuhnya yang sebelumnya tampak bungkuk mulai lurus dengan gerakan yang tidak wajar untuk usianya. Saat dia menghadap Aditya dengan wajah yang kini sudah tidak bisa dikenali lagi, kulitnya mulai berubah menjadi bentuk yang tidak jelas, seolah ada banyak wajah yang muncul dan menghilang dengan cepat di permukaan tubuhnya. Wajah pria muda, wanita tua, anak kecil, bahkan wajah yang tidak seperti manusia sama sekali bergantian muncul dengan cepat, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda, namun sama-sama penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Janggut putihnya yang panjang mulai menghilang dan muncul kembali secara acak, dan matanya yang putih pekat kini mulai berubah warna menjadi merah menyala seperti bara api. Kamu tidak percaya, bukan? Kamu merasa semua ini hanya mimpi atau ilusi yang kamu ciptakan sendiri karena terlalu lelah, kata dalang dengan suara yang kini lebih keras dan menyeramkan. Suara itu seperti datang dari dalam tanah dan membawa getaran yang membuat seluruh tenda bergetar. Mari kita buktikan kepada kamu apa yang sudah terjadi, apa yang kamu sengaja sembunyikan jauh di dalam ingatanmu yang paling dalam. Dia menggerakkan tangannya yang sudah mulai berubah bentuk menjadi banyak tangan kecil yang saling bergandengan ke arah kelir wayang yang sudah ada di depannya selama ini. Saat tangannya menyentuh kain kelir, kain itu mulai berubah warna dari putih kusam menjadi bening seperti kaca yang sangat jelas. Kemudian berubah menjadi seperti cermin besar yang mampu mencerminkan segala sesuatu dengan sangat detail. Di dalamnya, Aditya melihat dirinya sendiri yang sedang duduk di kursi bambu dengan posisi yang sama persis dengan yang dia lakukan sekarang. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dengan tubuhnya yang tercermin di sana. Kulitnya tidak memiliki warna sama sekali, hanya kebiruan pekat yang menunjukkan bahwa darah sudah tidak lagi mengalir di dalamnya. Dan di bagian kepalanya ada bekas benturan besar dengan bentuk yang tidak rata. Darah yang sudah mengering menetes ke pipinya dan membuat rambutnya lengket di wajah. Matanya yang tercermin di sana sudah tidak memiliki cahaya lagi, hanya bola hitam yang kosong dan tanpa harapan. Bahkan jas kantornya yang dikenakan tampak sobek dan kotor dengan bekas-bekas darah yang sudah mengering di bagian dada dan lengan. Kamu terkena tabrakan dengan truk saat menyeberang jalan 3 hari yang lalu. Tepat pada jam 11 malam ketika kamu sedang terburu-buru pulang ke rumah, ujar dalang sambil mendekati Aditya dengan langkah yang lambat namun pasti. Setiap langkahnya membuat lantai tanah liat mengeluarkan suara derak yang menyeramkan. Kamu tidak mau menerima kematianmu yang tiba-tiba. Jadi kamu membuat ilusi untuk dirimu sendiri. Terus hidup seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Pergi kerja, berbicara dengan teman-teman, bahkan merencanakan hal-hal yang tidak mungkin kamu lakukan lagi. Tapi jiwa-jiwa yang terjebak di alun-alun ini selama berabad-abad tidak bisa membiarkanmu terus menyembunyikan kebenaran seperti ini. Karena setiap jiwa yang tidak mau menerima kematian akan membawa kutukan bagi semua orang di sekitarnya. Saat dia berbicara, bayangan dari banyak orang yang sudah tiada mulai muncul di dinding tenda, masing-masing dengan bekas luka atau kondisi tubuh yang menunjukkan bagaimana mereka meninggal dunia. Aditya merasa kepalanya sakit sekali seperti akan meledak. Setiap denyut nadi membuat rasa sakit semakin intens dan menyebar ke seluruh bagian kepalanya. Seolah ada sesuatu yang besar dan berat ingin keluar dari dalam kepalanya, memaksa dirinya untuk mengingat hal-hal yang sudah dia sembunyikan dengan sengaja. Maka tiba-tiba, seperti sakelar yang tiba-tiba dinyalakan, ingatan yang sudah lama terkurung mulai muncul satu persatu dengan sangat jelas. Dia mengingat bahwa 3 hari yang lalu, dia memang sedang terburu-buru pulang karena ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk adik perempuannya yang baru berusia 11 tahun. Hadiah itu adalah sepasang sepatu baru yang dia simpan dengan hati-hati di dalam tas kerja. Sepatu yang sudah dia pesan jauh-jauh hari karena dia tahu adiknya sangat menginginkannya. Saat dia menyeberang jalan yang sedikit sunyi karena sudah malam hari, dia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan bola di tengah jalan tanpa menyadari bahwa sebuah truk besar sedang menghampirinya dengan kecepatan tinggi.
Tanpa berpikir dua kali, dia melompat dengan sekuat tenaga untuk menarik anak itu keluar dari jalur truk. Namun dia sendiri yang tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena benturan keras di bagian sisi tubuh dan kepala, membuatnya terbang jauh ke sisi jalan dan jatuh dengan keras di atas tanah yang penuh dengan batu kasar. Kenapa? Kenapa saya tidak ingat semua ini? Mengapa saya merasa seperti masih hidup seperti biasa? Bisik Aditya dengan suara yang sangat lemah. Air mata mulai mengalir deras di wajahnya, mencampuri keringat dingin dan debu yang menempel di kulitnya. Tubuhnya mulai merasa semakin dingin, bahkan bisa merasakan bahwa sensasi di ujung jari dan jari kaki mulai menghilang perlahan. Dia melihat tangannya yang sedang menggenggam ujung tas kerja, dan dengan terpaksa menyadari bahwa tangan itu mulai memudar dengan cepat. Warnanya berubah menjadi transparan, seolah dia sudah tidak memiliki bentuk fisik lagi. Bayangan tubuhnya mulai muncul di belakang dirinya, dan bisa dilihat bahwa bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas seperti bayangan orang hidup pada umumnya. Karena kamu terlalu khawatir dengan adikmu yang masih kecil. Kamu tidak mau tinggalkan dia sendirian tanpa orang yang merawat dan mencintainya. Ucap sosok wanita putih itu yang sudah memasuki tenda dengan langkah yang tidak menghasilkan suara apapun. Tubuhnya sekarang tampak lebih jelas dan tidak lagi seperti bayangan yang kabur. Dia berdiri tepat di sisi Aditya, dan dengan tangan yang dingin sekali seperti es batu, dia perlahan menghapus air mata yang mengalir di wajahnya. Kulit tangannya sangat halus, namun dingin hingga membuat Aditya merasakan getaran yang menyebar ke seluruh wajahnya. Saya adalah ibunya anak yang kamu selamatkan 3 hari yang lalu. Nama anak saya adalah Rizky. Dia baru berusia 5 tahun dan tidak menyadari bahwa dia hampir kehilangan nyawanya karena kelalaian saya yang terlalu sibuk bekerja. Saya sedang menunggu di sini selama 3 hari ini agar bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang kamu lakukan dan memberitahu kamu bahwa anak saya baik-baik saja. Dia bahkan selalu bertanya tentang pria baik yang menyelamatkannya. Namun sebelum Aditya bisa berbicara lagi atau memberikan tanggapan atas kata-kata wanita itu, suara gamelan yang tadinya sudah mulai mereda tiba-tiba menjadi sangat keras dan menyakitkan telinga. Nada yang terlalu tinggi dan keras hingga membuat lantai dan dinding tenda bergetar dengan kuat. Beberapa lilin yang ada di sekitarnya mulai padam satu persatu dengan cepat, menyisakan hanya satu lilin besar di depan kelir yang masih menyala api yang berwarna ungu kusam. Kelir wayang yang sebelumnya berubah menjadi cermin mulai berubah lagi dan sekarang menunjukkan gambar yang sangat jelas dari rumahnya. Ruang makan yang sudah dia kenal dengan baik, dengan meja makan kayu yang selalu digunakan untuk makan bersama keluarga. Di sana, adiknya, Maya, yang mengenakan baju tidur warna biru muda sedang duduk dengan wajah penuh kesedihan yang luar biasa. Pipinya merah dan matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Di depan, dia ada sebuah foto yang tersimpan di bingkai kayu yang sudah tua. Foto Aditya yang diambil saat mereka berlibur ke pantai beberapa bulan yang lalu. Dia sedang tersenyum lebar dengan tangan yang menyandang bahu Maya. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan yang kini tampak sangat menyakitkan untuk dilihat. Di sisi foto itu ada sepasang sepatu baru yang masih dibungkus dengan kertas kemasan. Dan di atasnya ada kartu ucapan dengan tulisan tangan Maya yang masih basah akibat air mata. Untuk kakak yang tersayang, selamat ulang tahun, saya cinta kamu selamanya. Aditya merasa rasa sakit yang luar biasa menyebar di dadanya. Seperti ada benda tajam yang menusuk terus-menerus hingga membuatnya sulit untuk bernapas. Gambar adiknya Maya yang menangis di depan fotonya membuat hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping. Setiap tangisan yang tidak terdengar, namun bisa dirasakan melalui kelir wayang, membuat rasa bersalah semakin menguasai dirinya. Dia ingin berlari ke arah rumahnya, ingin memeluk Maya dan memberitahu bahwa dia selalu ada di sisinya. Tapi setiap kali dia mencoba untuk melangkah keluar dari tenda, sebuah tembok tak kasat mata muncul menghalanginya, membuatnya terpaku di dalam ruangan yang semakin sempit dan penuh dengan kesedihan. Udara di sekitarnya kini terasa sangat berat. Bahkan ada aroma bunga kuburan yang sangat kuat menyengat hidungnya,
menyertai dengan suara dering telepon yang terus berlanjut namun tidak pernah ada yang menjawab. Dalang itu mulai menggerakkan wayangnya lagi dengan tangan yang kini sudah berubah menjadi bentuk seperti cakar kayu yang panjang dan runcing. Tapi kali ini wayangnya bukan lagi sosok yang menyerupainya, melainkan sosok lelaki besar dengan tubuh yang sangat gemuk dan wajah kasar yang penuh dengan bekas luka. Rambutnya tipis dan kusam seperti rumput kering, dan di tangannya ada sebuah kapak kayu yang besar dengan ujung yang sangat tajam dan berlumuran darah kering yang sudah mengeras. Ini adalah bagian cerita yang kamu tidak tahu, bagian yang hanya muncul ketika jiwa seperti kamu menolak untuk pergi ke tempat yang seharusnya mereka tempati. Kata dalang dengan suara yang mengerikan dan menusuk telinga. Suara itu kini terdengar seperti suara guntur yang bergemuruh dari kejauhan. Setiap jiwa yang tidak mau menerima kematian dan terus mengganggu keseimbangan antara dunia hidup dan dunia mati akan dihadapkan pada pemburu ingatan. Makhluk yang diciptakan khusus untuk menghapus semua jejak kamu dari dunia orang hidup. Dia akan menghancurkan setiap barang yang pernah kamu sentuh, setiap foto yang ada wajah kamu, setiap kenangan yang ada di hati orang-orang yang mencintaimu, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengingat kamu pernah ada di dunia ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah-wajah yang muncul dan menghilang di tubuhnya kini semakin banyak dan lebih jelas. Masing-masing wajah menunjukkan ekspresi penuh ketakutan, seolah mereka pernah menjadi mangsa makhluk yang sama. Di kelir wayang yang kini semakin besar dan mengisi hampir seluruh dinding tenda, sosok pemburu ingatan bergerak dengan langkah yang berat dan kuat menuju rumah Aditya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan jalan raya yang ada di depan rumah tampak retak sedikit demi sedikit. Saat dia tiba di halaman rumah, dia mulai menghancurkan semua barang yang milik Aditya dengan kapak kayu yang digenggamnya dengan erat. Foto-foto keluarga yang tergantung di tembok halaman hancur berkeping-keping. Buku-buku yang pernah dibaca Aditya hingga kusam hancur menjadi serpihan kertas yang terbawa angin. Pakaian-pakaiannya yang digantung di balkon sobek dan jatuh ke tanah yang basah. Bahkan hadiah ulang tahun yang sudah dia siapkan untuk Maya, sepasang sepatu baru yang masih dibungkus rapi, dihancurkan dengan satu pukulan kuat, membuat kotak kayu yang indah menjadi serpihan dan sepatunya patah di bagian tumit. Setiap kali sesuatu dihancurkan, Aditya merasa bagian dari dirinya juga menghilang. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari bagian tubuh yang terkait dengan barang tersebut, seolah dia sendiri yang sedang diserang oleh kapak kayu itu. Ketika foto keluarga hancur, dia merasa wajahnya menjadi panas dan sakit seperti terbakar. Ketika buku-bukunya hancur, dia merasa ingatan tentang pelajaran yang dia pelajari di sekolah mulai menghilang dengan cepat. Saya tidak bisa biarkan itu terjadi. Saya tidak akan membiarkan semua orang melupakan saya begitu saja. Teriak Aditya dengan semua kekuatannya yang tersisa. Suaranya terdengar seperti tangisan binatang yang terluka, namun penuh dengan semangat perjuangan. Pada saat itu, tubuhnya mulai menyala dengan cahaya putih redup yang muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu semakin terang seiring dengan setiap detik yang berlalu, membuat lilin-lilin yang sudah padam kembali menyala api yang lebih terang dari sebelumnya. Rasa dingin yang selama ini menyelimuti tubuhnya mulai menghilang, digantikan oleh rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya dia bisa merasakan bahwa kekuatan untuk bergerak sudah kembali. Kakinya yang sebelumnya tidak bisa digerakkan, kini bisa melangkah dengan bebas, dan dia berlari dengan kecepatan yang luar biasa menuju kelir wayang. Tangannya terulur ke depan dengan harapan bisa menghalangi pemburu ingatan, sebelum dia melakukan kerusakan yang lebih besar. Namun saat ujung jarinya menyentuh kain kelir yang tipis dan tampak lemah, dia merasakan sebuah tarikan kuat yang menariknya masuk ke dalamnya. Seolah kelir itu adalah pintu menuju dunia lain yang sangat nyata dan bisa diraba. Rasanya seperti terbenam di dalam air yang sangat dalam, namun tetap bisa bernapas. Dan dalam sekejap dia menemukan dirinya berdiri di tengah jalan yang sama dengan rumahnya, tepat di depan gerbang besi yang sudah tua dan berkarat. Jalan raya yang biasanya ramai dengan aktivitas kini sunyi sekali,
Hanya ada suara angin yang menerpa dedaunan kering di sisi jalan dan suara gemericik air dari sumur tua yang ada di depan rumah tetangga. Cahaya bulan yang terang menerangi langit membuat segala sesuatu terlihat jelas, dan dia bisa melihat bahwa dirinya sekarang memiliki bentuk yang sama dengan wayang golek. Tubuhnya terbuat dari kayu yang halus dengan kain pakaian yang menutupinya, namun dia masih bisa merasakan segala sesuatu dengan jelas seperti ketika dia masih hidup. Di kejauhan, tepat di depan pintu utama rumahnya, pemburu ingatan sudah berdiri dengan tubuh yang semakin besar dan mengerikan. Bayangannya menjulang tinggi di dinding rumah dan membuat seluruh area sekitarnya tampak semakin gelap. Wanita berbalut putih yang sudah dia kenal muncul lagi di sisinya dengan langkah yang tidak menghasilkan suara apapun. Tubuhnya kini tampak lebih jelas, dan bahkan bisa dilihat bahwa ada cahaya lembut yang menyala di sekitar dirinya. Rambutnya yang panjang kini tidak lagi menutupi wajahnya seluruhnya, dan bisa dilihat bahwa wajahnya sebenarnya sangat cantik, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Kita bisa membantumu untuk menghalangi dia. Kita semua yang terjebak di sini bisa memberikan kekuatan untukmu, katanya dengan suara yang lembut, namun jelas terdengar meskipun angin mulai bertiup kencang. Tapi kamu harus membuat pilihan yang sulit, pilihan yang tidak ada jawaban yang benar atau salahnya. Kamu bisa menghalangi dia dan membuat orang lain tetap mengingatmu dengan jelas. Mereka akan selalu merindukanmu, akan selalu menyimpan kenangan tentangmu di hati mereka. Tapi sebagai imbalannya, kamu harus tetap terjebak di sini selamanya, sebagai bagian dari pertunjukan wayang yang akan berjalan terus-menerus setiap malam hari. Atau kamu bisa memilih untuk pergi ke alam lain dengan damai, menerima bahwa waktu akan perlahan menghapusmu dari ingatan orang hidup, sehingga mereka bisa melanjutkan hidup mereka tanpa beban kesedihan yang terlalu berat. Saat dia berbicara, sosok-sosok lain yang terjebak di alun-alun mulai muncul dari balik pepohonan dan sudut jalan, masing-masing dengan bentuk wayang yang berbeda, namun sama-sama penuh dengan harapan dalam pandangan mereka. Aditya melihat melalui celah pintu rumah yang sedikit terbuka, dan di dalamnya dia bisa melihat Maya yang masih menangis sambil memegang fotonya dengan kedua tangan. Kepalanya tertunduk dan badannya bergoyang-goyang seolah sedang meratap dengan sangat dalam. Di sisinya, ayah dan ibunya sedang mencoba menenangkannya dengan cara yang lembut. Ayahnya menjentik pundaknya dengan lembut, sementara ibunya menyeka air mata di pipinya dengan sapu tangan yang sudah tua dan kusam. Di meja makan ada makanan yang sudah siap disajikan, sup ayam yang sudah dingin dan nasi putih yang masih hangat. Makanan kesukaan Aditya yang ibunya selalu buat setiap kali dia pulang kerja lembur. Rasa sakit di hatinya semakin dalam. Setiap detil yang dia lihat membuatnya ingin segera masuk ke dalam dan memeluk mereka semua. Dia tidak ingin mereka melupakannya, tidak ingin semua kenangan indah yang mereka miliki bersama lenyap begitu saja. Tapi dia juga tidak ingin mereka terus merasakan kesedihan yang mendalam, tidak ingin Maya tumbuh dengan beban kehilangan kakaknya yang selalu dia sayangi dengan tulus. Saat dia masih berada dalam kekacauan pikiran dan perasaan, pemburu ingatan yang sudah berdiri di depan pintu rumah mulai menggerakkan tangannya yang besar. Kapak kayu yang digenggamnya mulai menyala api hitam yang sangat mengerikan. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia menarik gagang pintu kayu yang kokoh dengan satu tarikan saja, membuat pintu terbuka lebar dengan suara krik yang menusuk hati dan membuat seluruh rumah bergetar. Makhluk itu kemudian melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang mantap dan tanpa rasa takut sama sekali. Tubuhnya yang besar mampu masuk melalui pintu dengan mudah seolah bisa mengubah bentuknya sesuka hati. Aditya berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu rumah untuk menghalanginya. Kaki-kakinya yang berbentuk wayang bergerak dengan sangat cepat di atas jalan raya yang keras. Namun, sebelum dia bisa sampai di sana, pemburu ingatan perlahan menoleh ke arahnya dengan wajah yang penuh dengan dendam dan kekejaman. Lalu memberikan senyuman yang mengerikan dengan bibir yang tajam seperti serigala. Dari mulutnya keluar suara seperti gesekan batu bara dengan besi panas. Sudah terlambat untuk berjuang, jiwa yang tidak tahu tempatnya. Segala sesuatu yang pernah kamu miliki akan hilang tanpa jejak. Saat itu, seluruh lampu di dalam rumah mulai padam satu persatu.
dan suara tangisan Maya semakin keras hingga terdengar seperti meratap yang menusuk hingga ke dalam jiwa Aditya. Aditya melompat dengan kekuatan yang tersisa dari tubuh wayangnya yang terbuat dari kayu dan kain. Tangannya terulur ke depan dengan jari-jari yang siap menggenggam leher pemburu ingatan. Namun saat telapak tangannya menyentuh tubuh makhluk itu yang besar dan menakutkan, tangannya hanya melewati seperti melalui udara yang sangat panas dan mengganggu. Seolah makhluk itu tidak memiliki bentuk fisik yang sebenarnya. Rasa sakit yang menyakitkan menyebar dari tangannya hingga ke bahu, membuatnya terpental mundur beberapa langkah dengan tubuh yang bergetar hebat. Pemburu ingatan hanya mengangkat kepalanya dan tertawa dengan suara seperti ledakan gumpalan api yang membakar kayu basah. Suara itu membuat seluruh jendela di rumah bergetar dan beberapa kaca pecah menjadi serpihan kecil yang jatuh ke lantai. Makhluk itu kemudian mengarahkan tapak kayu yang menyala dengan nyala hitam ke arah sebuah kotak kayu kecil yang terletak di atas meja ruang tamu. Sebuah boneka kayu yang Aditya kerjakan sendiri selama beberapa bulan dengan tangan yang terampil. Bentuknya adalah seorang gadis kecil yang sedang bermain dengan bola. Boneka yang dia persiapkan sebagai hadiah ulang tahun kedua untuk Maya setelah sepatu baru itu. Dengan satu pukulan yang cepat dan kuat, kapak itu menghancurkan boneka menjadi serpihan kayu yang terbang ke segala arah. Dan setiap serpihan yang terbang membuat Aditya merasa seperti ada bagian dari hatinya yang juga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama persis ketika boneka itu hancur, suara dalang tua yang sudah dia kenal terdengar lagi dari arah kelir wayang yang kini tampak seperti sebuah gerbang menghubungkan dua dunia. Suara itu kini lebih tenang namun membawa kekuatan yang luar biasa yang membuat semua gerakan berhenti sejenak. Pilihan sudah ada sejak awal, Aditya. Kamu tidak bisa menyelamatkan ingatanmu dengan kekerasan atau kekuatan fisik apapun. Ingatan hidup dalam hati orang-orang yang mencintaimu, bukan dalam barang-barang yang kamu tinggalkan. Ucapnya dengan nada yang penuh dengan pengertian dan kesedihan, seolah dia sudah melihat ribuan jiwa melakukan perjuangan yang sama seperti yang dilakukan Aditya saat ini. Cahaya di sekitar tenda yang tadinya terang mulai mereda, menyisakan hanya cahaya lembut yang berasal dari kelir itu sendiri. Aditya dengan terpaksa berbalik dan melihat ke arah suara tersebut, dan dia melihat dalang tua itu berdiri dengan tegak di luar kelir wayang yang sudah kembali ke bentuk semula. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya ada banyak sosok wayang yang berdiri dengan tenang dalam barisan yang rapi. Masing-masing dengan bentuk dan pakaian yang berbeda, namun semuanya memiliki wajah yang terlihat sangat akrab baginya. Ada sosok orang tua tetangga bernama Pak Suroso yang sudah meninggal 5 tahun lalu dengan wajah yang selalu ramah ketika melihatnya bermain di halaman kecil. Ada juga rekan kerja bernama Lina yang meninggal dalam kecelakaan pesawat 3 tahun yang lalu dengan senyuman yang selalu membuat hari di kantor menjadi lebih ceria. Bahkan ada sosok teman kecilnya bernama Eko yang hilang ketika bermain di sungai dekat desa neneknya saat mereka masih anak-anak. Wajahnya yang ceria dan penuh dengan semangat masih sama seperti yang dia ingat hingga saat ini. Setiap sosok wayang itu berdiri dengan tenang. Pandangan mereka penuh dengan kasih sayang dan harapan yang membuat Aditya merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangan ini. Kita semua pernah membuat pilihan seperti kamu. Pilihan yang sulit antara ingin tetap ada di ingatan orang yang kita cintai atau membiarkan mereka melanjutkan hidup dengan damai, kata salah satu wayang yang berdiri di depan barisan dengan suara yang sangat familiar. Suara teman kecilnya Eko yang dulu selalu mengajaknya bermain sepak bola di sore hari. Kita semua memilih untuk tetap ada sebagai bagian dari pertunjukan wayang yang berjalan setiap malam di alun-alun ini. Dengan cara ini, orang yang kita cintai bisa mengingat kita tanpa harus merasakan kesedihan yang terlalu dalam atau membawa beban kehilangan sepanjang hidup mereka. Kita menjadi bagian dari cerita yang mereka ingat dengan hangat, bukan kenangan yang membuat mereka menangis tanpa akhir. Saat dia berbicara, cahaya lembut mulai menyala di sekitar setiap sosok wayang, membuat mereka tampak lebih hidup dan nyata, seperti ketika mereka masih berada di dunia orang hidup. Aditya melihat kembali melalui pintu rumah yang masih terbuka lebar, dan di dalamnya dia melihat bahwa Maya sudah berhenti menangis.
Pipinya masih merah dan matanya sedikit bengkak, tapi ekspresi wajahnya sudah tidak lagi penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dia membungkuk dan mengambil serpihan-serpihan boneka kayu yang sudah hancur. Melihatnya dengan hati-hati seolah mencoba menyusun kembali bentuknya. Kemudian dia melihat ke arah meja di sebelahnya dan mengambil selembar kertas putih yang sudah kusam yang sebelumnya tertutup oleh kotak boneka. Di atas kertas itu ada tulisan tangan Aditya yang rapi dan jelas. Untuk Maya, selalu cinta kamu kakak. Ingat ya, kamu adalah adik terbaik yang pernah ada di dunia ini. Dan aku akan selalu melihatmu dari tempat yang jauh, namun tetap dekat dengan hatimu. Tinta yang digunakan masih sedikit basah di beberapa bagian, menunjukkan bahwa dia baru saja menulisnya beberapa hari sebelum kejadian itu terjadi. Maya melihat tulisan itu dengan seksama. Kemudian dia tersenyum sedikit dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan yang bercampur. Dia dengan hati-hati melipat kertas itu menjadi 4 bagian kecil, lalu membuka buku harian yang sudah tua dan kusam yang selalu dia simpan di bawah bantalnya. Buku itu diisi dengan catatan hariannya tentang hal-hal kecil yang dia alami setiap hari. Dan di dalamnya sudah ada beberapa foto kecil dan surat yang dia simpan dengan hati-hati. Maya menyimpan kertas itu di halaman paling belakang buku hariannya. Kemudian menutup buku dan memeluknya erat-erat ke dadanya. Aku tidak akan pernah melupakanmu, kakak. Setiap hari aku akan membaca catatanmu dan bercerita tentang kamu kepada semua orang yang aku kenal. Kamu akan selalu hidup di hatiku, ucapnya dengan lembut. Suaranya terdengar jelas meskipun dia tidak berteriak keras. Di sisinya, ayah dan ibunya melihatnya dengan wajah yang penuh dengan kasih sayang. Dan ibunya kemudian mengajaknya untuk pergi ke kamar tidur, agar bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat itu, Aditya merasa semua kekuatan yang ada di dalam tubuh wayangnya hilang dengan cepat. Seperti air yang mengalir keluar dari ember yang berlubang. Dia melihat ke bawah tubuhnya yang sudah benar-benar menjadi wayang golek dengan kayu yang halus dan kain yang sudah mulai kusam akibat usia. Dan dia bisa merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya sekarang terhubung dengan batang kontrol yang tidak bisa dia lihat, namun bisa rasakan keberadaannya. Kemudian dia merasa ada tangan yang hangat menyentuh bahunya dengan lembut. Tangan dalang tua itu yang sudah tidak lagi terasa dingin atau mengerikan, melainkan hangat seperti tangan orang tua yang sedang memberikan dukungan kepada anaknya. Kulit tangan dalang itu yang tadinya keriput kini tampak lebih halus, dan bisa dilihat bahwa ada cahaya lembut yang menyala dari balik kulitnya. Kamu sudah memilih dengan benar, Aditya. Kamu telah menyadari bahwa cinta tidak selalu harus ada dalam bentuk fisik atau kehadiran yang nyata. Cinta hidup dalam ingatan dan perasaan yang kita tinggalkan di hati orang lain. Kata dalang itu dengan suara yang sekarang sudah menjadi sangat lembut dan menenangkan. Sekarang saatnya kamu mengambil alih peran saya yang sudah saya lakukan selama berabad-abad. Kamu akan menjadi dalang baru yang akan menyampaikan cerita jiwa-jiwa yang belum bisa pergi ke alam lain dengan damai. Agar mereka bisa melihat kebenaran tentang diri mereka sendiri dan membuat pilihan yang tepat untuk diri mereka dan orang yang mereka cintai. Saat dia berbicara, dia perlahan menyerahkan sejumlah batang kontrol wayang yang terbuat dari kayu hitam yang kuat dan halus ke tangan Aditya. Dan saat Aditya menggenggamnya, dia merasakan kekuatan baru mengalir ke seluruh tubuhnya. Aditya merasakan tangannya mulai bergerak dengan sendirinya. Jari-jari yang terbuat dari kayu bergerak dengan lincah mengendalikan wayang yang lain yang berdiri di belakangnya. Setiap gerakan tangannya membuat wayang tersebut bergerak dengan sangat halus dan hidup, seolah mereka benar-benar memiliki jiwa sendiri. Dia melihat keluar tenda melalui tirai yang terbuka. Alun-alun masih tampak kosong dan sunyi seperti biasanya. Dengan genangan air dari hujan yang lalu masih menyebar di lantai ubin batu yang tua. Tapi dia bisa merasakan keberadaan mereka. Ada banyak jiwa yang sedang datang ke alun-alun ini dari berbagai arah, masing-masing dengan cerita dan masalah mereka sendiri, mencari jawaban atas kematian yang mereka terima dengan tidak rela atau tidak menyadari. Suara langkah kaki yang tidak terdengar dan napas yang berat bisa dirasakan di udara.
membuatnya tahu bahwa pertunjukan yang akan datang akan terus berlanjut tanpa akhir. Saat dia sedang mempersiapkan diri untuk pertunjukan berikutnya, sebuah mobil kecil berwarna putih berhenti dengan perlahan di pinggir jalan raya yang menghadap alun-alun. Lampu mobil masih menyala dengan terang, menerangi area sekitarnya dengan cahaya putih yang sedikit menyilaukan. Dari dalam mobil keluar seorang wanita muda dengan rambut panjang berwarna hitam yang masih basah akibat embun malam, mengenakan baju kantor berwarna biru muda yang sama dengan yang pernah dikenakan Aditya. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan rasa penasaran yang sama persis dengan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu, dan dia melihat ke arah tenda dengan mata yang penuh dengan rasa ingin tahu setelah mendengar suara gamelan yang mulai terdengar lembut dari dalam tenda. Aditya mengambil batang kontrol wayang dengan erat. Kemudian dia mulai membunyikan alat musik gamelan yang ada di belakang kelir dengan gerakan tangan yang sudah terasa sangat akrab baginya. Suara gamelan yang keluar tidak lagi terdengar menyeramkan atau meratap, melainkan memiliki nada yang penuh dengan kedalaman dan makna yang bisa menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang sekarang sudah menjadi miliknya sendiri, suara yang menggabungkan nada suaranya sendiri dengan suara semua jiwa yang terjebak di alun-alun ini. Selamat datang di pertunjukan kita. Semua orang memiliki cerita yang harus mereka ceritakan. Cerita yang terkadang menyakitkan namun selalu penuh dengan makna. Cerita kamu baru saja mulai. Di luar tenda, hujan mulai turun lagi dengan butiran yang besar dan deras, membuat suara gemericik yang merdu ketika menyentuh genangan air di lantai alun-alun. Cahaya lilin dari dalam tenda terpantulkan dengan jelas di permukaan air yang bergelombang lembut, dan di dalam pantulan itu bisa dilihat dengan jelas bayangan banyak sosok wayang yang berdiri dengan tenang di dalam tenda, masing-masing dengan bentuk dan wajah yang berbeda, menunggu dengan sabar giliran mereka untuk bermain di kelir dan menyampaikan cerita mereka kepada orang-orang yang datang mencari jawaban. Angin mulai bertiup kencang, membawa suara gamelan yang merdu dan sedikit menyeramkan menyebar ke seluruh sudut alun-alun tua itu, menarik perhatian jiwa-jiwa yang sedang berkeliaran dan orang-orang yang masih hidup namun merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka.